muka surat Al-Ma'un. Wahid Isnani Selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un surat ke-107, Makkiyah, turunnya sebelum Rasul hijrah. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan, bid-dini, dengan agama. Fadzalika, maka itulah, alladzi, orang yang yad'ul yatima, menghardik anak yatim, wala yahuddu, dan tidak mendorong, wala yahuddu, dan tidak mendorong memberikan, ala ta'ami, memberi makan, al-miskini, orang miskin. Fawailun, maka celakalah, lil musallina, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang, an sholatihim, terhadap sholatnya, sahun, lalai, mereka lalai. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, yura'una, berbuat riya,
wa yamna'una dan menahan atau enggan memberikan bantuan al-ma'un dengan harta yang berguna. Al-ma'un artinya harta yang berguna atau sesuatu yang berguna. Nah, ini ya. Surat Al-Ma'un ini surat ke-107 dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah surat Madaniyah. Ya, nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir, wa yamna'una al-ma'un. Ya, yang berarti bantuan berguna atau barang berguna. Nah, ya. Ini secara garis besar surat ini memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mendustakan agama. Karakteristik mendustakan agama itu seperti apa? Ya. Bisa jadi ya di kelihatannya itu dari ciri sosial, ini di antara suratnya. Ya. Dan ibadah yang formal juga, seperti sholatnya. Ini ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul, ya, tentang asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un ini. Di antaranya mengenai kisah Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya perlu diketahui Abu Sufyan ini sahabat juga. Ya, setelah Fathu Makkah itu Abu Sufyan masuk Islam. Malahan Abu Sufyan ini salah satu mertua Rasulullah. Betul? Siapa istri Rasulullah yang anaknya Abu Sufyan? Siti Romlah, ya. Ya, ini salah satu anaknya Abu Sufyan. Bahwa Abu Sufyan biasa menyembelih 2 ekor unta setiap minggu. Suatu hari seorang anak yatim datang kepadanya untuk meminta sedikit daging dari unta yang disembelih tersebut. Bukannya Abu Sufyan memberi, ini Abu Sufyan malah menghardik anak yatim tadi. Ya, bahkan mengusir dengan tongkatnya. Maka ini turun ayat 1-3, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, seperti itu. Yang kedua, riwayat lain menyebutkan surat ini turun berkenaan dengan As bin Wa'il, seorang tokoh Quraisy juga yang terkenal, sangat membenci anak yatim dan enggan memberikan hak mereka, serta menolak memberi makan terhadap orang miskin. Satu lagi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini menyindir Al-Walid bin Mughirah yang memiliki perangai serupa juga, angkuh, kikir, gitu kan, gemar menindas orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Jadi bagi sebagian orang itu ada kesenangan ketika menindas orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang dihina, orang itu misalnya biasa aja,
biasa we teh nggak ada kepuasan ya. Tapi ketika orang dihina, ditindas, dia lebih tertindas, itu ada kesenangan. Bagi sebagian orang seperti itu ya, biasanya begitu. Ayeuna ngaheureuyan kanu sieunan resep gitu ngaran manusia. Ari ngaheureuyan kanu teu sieunan mah jadi terame gitu. Nah, ini rata-rata orang-orang besar Quraisy di antaranya Walid bin Mughirah begitu perilakunya. Ya. Nah, maka ya ini pertanyaan di awal, ara'aita, tahukah kamu, apakah kamu melihat alladzi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama. Jadi agama itu erat kaitannya dengan sosial juga. Agama Islam itu ya kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Islam sangat memperhatikan, Islam sangat menyeimbangkan antara ibadah ritual yang sifatnya vertikal kepada Allah, begitu juga ibadah sosial yang hubungannya sesama manusia yang horizontal, sifatnya horizontal. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau yang mendustakan agama itu seperti apa? Ya. Nah, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Kata yad'u ini artinya mendorong dengan keras, mengusir dan atau menzolimi. Itulah yang menghardik anak yatim, ya, menghardik anak yatim. Namun anak yatim teh seseorang yang ditinggalkan oleh ayahnya, gitu kan? Ya, ayahnya wafat, anaknya masih ada. Ada beberapa ulama yang mengatakan ini anak ini kalau belum akil balik itu disebut yatim. Ada juga yang mengatakan selama dia belum menikah dan dia masih belum bisa mandiri, nah disebut anak yatim. Nah, ya. Jadi ikatan sosial dalam agama itu penting sekali. Ya, karena Rasulullah SAW bukan saja khusyuk, rajin, kuat ibadahnya di dalam ibadah vertikal saja. Nah, tetapi ibadah sosial juga sangat baik sekali dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan fakta membuktikan tidak sedikit orang yang masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah. Gara-gara akhlak Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah yang begitu indah, begitu damai, begitu luar biasa, orang masuk Islam. Ya. Seperti itu. Bahkan hari ini nih, ya, di belahan dunia barat itu banyak sekali orang yang masuk Islam karena akhlaknya seorang mukmin, seorang muslim, keteguhan mereka, betapa kuatnya muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang usum YouTuber gitu ya, orang-orang terkenal melakukan eksperimen sosial, ya, baik di Afrika, ada di Eropa, di Amerika. Mereka sering melakukan eksperimen sosial. Bahkan ada seorang influencer, Ibu Uni kan influencer itu seseorang anu pengikut nanti seueur, follower nanti seueur gitu. Jadi lo mun anjeun ngaluarkeun hiji berita, hiji naon, wah itu di naon sok dibaca gitu, ditinggali ku jutaan jalmi gitu kan. Pengikut nanti seueur bisa teh influencer itu lupa lagi entah di Eropa entah di Amerika. Itu melakukan eksperimen sosial. Dia budak-budak
menelpon ke mana? Ke gereja-gereja. 1, 2 gereja. Ini saya punya anak saya belum minum susu. Adakah bantuan sosial dari gereja? Aduh, mohon maaf, programnya tidak ada. Wah, terusnya mohon maaf. Ya, nah, banyak loba tanya lah kita mencek orang. Nah, begitu nyobaan ke masjid, telepon ke masjid, itu pengurus masjid, oh, susunya yang dipakai apa? Gitu. Biasanya minum susu apa? Di mana alamatnya? Tidak banyak bertanya. Maka banyak orang yang terenyuh, ya, gara-gara hal-hal seperti itu, karena kepedulian sosialnya begitu tinggi orang Islam itu, ya, maka banyak orang yang masuk Islam. Ini artinya agama, ya, bukan hanya sekedar ibadah vertikal saja, bukan saja hablum minallah saja. Alladzi yad'ul yatim. Jadi di antara orang yang mendustakan agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak saum, tapi yad'ul yatim. Di antaranya adalah orang yang menghardik anak yatim. Ya, seperti itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak, ya, mendorong memberikan makan. Nah, ini hebatnya agama Islam nih. Jadi punten, kalau misalnya ada seseorang, taruhlah kita punya tetangga, kita punya saudara kita kelaparan dan kita tidak bisa memberi makan. Tadi nu Islam teu beres ku. Aduh, hampura orang teu bisa, teu boga, lihat babaturan kalaparan, ningali dulur kalaparan, ningali tetangga kalaparan, teu cukup beres didinya gitu umat Islam. Ya, bahkan orang yang tidak menganjurkan, nah, jadi anjurkan kepada yang lain. Anjurkan kepada yang lain. Saya tidak bisa memberi, anjurkan kepada yang lain. Ya, iya geus tetangga meni awatos. Duh, abdi teu gaduh ya kanggo masihan tua. Teu gaduh beas, mana we atuh ece. Alah abdi teu gaduh atuh hayu urang kasih anu mada seueur beasna tah gitu. Jadi Islam itu dibangun dengan kepedulian. Nah, ibu, bapak, rahimakumullah, santri semuanya, ini pesantren ini, ya, ini banyak sekali uluran tangan-tangan orang yang tidak mampu. Dilihat dari segi materi, ya. Jadi banyak bantuan, ya. Lain di jelema baleungan, lain. Tapi banyak yang menganjurkan, oh iya saya tidak punya, nanti coba saya teruskan kepada orang yang punya, kepada orang yang lain. Jadi simpuri mah teu warawu jeung baleun karena masalah gitu. Ya, tetapi ya banyak anjuran-anjuran. Jadi dianjurkan itu si anu, tuh si buya butuh dia karena bangun, ya, karena bangun asrama, karena bangun masjid. Ya, butuh bantuan. Saya mah teu bisa, cing atuh sugan ente bisa. Oh iya siap. Nah, tadi nomornya langsung. Jadi banyak yang tidak tahu, tidak ketemu, tapi membantu ke sini. Kenapa bisa sampai ke sini? Karena anjuran, dorongan dari orang-orang yang sebenarnya mereka tidak kaya raya. Jadi dibangun teh lain kudu balabangan. Secara langsung gitu maksudnya, secara langsung. Tetapi banyak tangan-tangan yang peduli, tangan-tangan yang mendorong, tangan-tangan yang menganjurkan atas kepedulian terhadap perkembangan dakwah, terhadap perkembangan Islam, ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan, ya, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang butuh. Wala yaqutu ala ta'amul miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Jadi kalau ada santri, ada orang miskin, tahu kita itu miskin, kelaparan, begitu kita tidak bisa, tong beres didinya, coba anjurkan, ya,
orang telepon. Iya si anu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, justru Islam itu kuatnya itu dengan saling peduli. Ya. Saling peduli, ikatan sosial yang kuat. Fawailul lil musallin. Nah, ya ayat selanjutnya ya memberitahukan kepada kita fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Aduh, sholat pakai cilaka katanya. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nukumaha yang sholatnya mereka lalai. Ya. Jadi kalau kata wail yang seperti pada ayat kemarin ya surat apa? Al-Humazah, ini adalah ungkapan kecelakaan, ungkapan kehinaan. Bahkan ini yang disebut juga jurang, salah satu jurang terdalam di dalam neraka Jahanam. Ayat ini menjadi pengingat keras ya bagi orang yang mendirikan sholat secara fisik ya, namun ya masuk dalam kategori lalai. Coba lihat, kita lihat bagaimana para mufassir menafsirkan apa yang disebut dengan lalai di sini. Para mufassir seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang disebut lalai di sini sering menunda-nunda waktu sholat hingga keluar dari waktunya tanpa uzur syar'i, bahwa akhir atau subuh akhir kalau mereka waktunya sekedeng-kedeng akhir ada. Ya. Tadi terbiasa lancar tahajud seperti ya. Nanti bisa masing-masing ya. Ditolong teh kue itu alhamdulillahnya. Jadi yang perempuannya libra ya. Ya. Nah. Jadi tidak ada unsur syar'i. Duduk kene kewekal. Ujuk-ujuk gue matahari teh geus panas gitu. Taya uzur syar'i. Salat. Anjeunna salat. Alah, ada kewajiban salat we. Ngan sudah bukan pada waktunya lagi. Nah, berarti ini lalai. Ya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan ini. Masih Ibnu Abbas tidak menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban yang penting. Ya. Jadi lamun sholat antara sholat, lamun batul sholat gitu. Era batul sholat terus sholat. Ayat gitu ayatnya. Si Bukhari itu pengalaman di dunia entertainmentnya, di dunia entertainment, di dunia hajat, ya si Bukhari alami. Kuliah tahun 2000 mulai bertelur 2000 hiji. Yang bapakna ini bintang lunar Allah ya. Guru si Bukhari itu teh itu. Iya. Eta memperhatikan gitu. Aya waktuna sholat. Sholatnya saya gitu. Soalnya kalau benar antara sholat lain Islam itu ya lain orang kafir gitu, orang-orang Islam gitu. Maka kalau aya sholat gede tanaga gitu batur sholat gitu ya. Amun batur teh mah henteu we juga. Gitu. Alhamdulillah ya sadulu harus diberi mah. Jadi sok gantian, sok berhenti payun, bade engke dibongkar gitu. Ya, karena jam kerja itu kan lumayan di pagi dan ke asar kadang-kadang ya.
ngan rata-rata nya diperhatikan lamun hiji WO teh wedding organizer gitu nya. WO gabung jeung WO ini merangkap bagian catering juga. Nah, dari perhatikan teh, ya Allah subhanallah. Ya jelema pakukan urusan dunia gitu nya. Urusan dunia hayang bahagia, hayang senang, tapi aya kewajiban eta nu disebut sumber kesenangan teh ya tidak diambil. Ya. Padahal tiap sekali lima waktu ya kita diingatkan, diajak hayya 'alal hiji hayya 'alas shalah, dua hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita gapai kebahagiaan, kemenangan gitu. Nah, maka banyak orang yang salatnya lalai. Ya. Atau ada juga kata Ibnu Abbas, dia melakukan sholatnya, tapi sholatnya tidak berpengaruh apapun dalam kehidupannya. Gitu. Sholat, tengaruh kalau akhlaknya teh, anggar we, kalau dosa, gitu kan ya. Ada gitu mah untuk mau sholat, lebih salah deh ya tadi gitu mah. Ya, nah, ini tidak banyak berdampak dalam kehidupannya, dalam akhlaknya. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nu kumaha? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin ya annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhannya. Ya. Jadi kita salat itu yakin bahwa di hari akhir nanti kita akan ketemu dengan Allah. Ya. Itu khusyuk, yakin. Maka karena kita yakin akan ketemu dengan hari akhir, dan di hari akhir itu ada hisab, ada mizan, semuanya akan tampak ketika itu, maka akhlaknya dalam kehidupannya juga terpengaruh. Nah, ya. Alladzina hum yura'un, ada juga yang salat-salatnya riya. Ari riya teh apa? Yura'un, ingin kelihatan oleh orang lain. Mah jadi bisa riya ka masjid teh gitu. Kadang-kadangnya jangan gitu. Keun bae aya mah nya riya teh. Jadi gini, seorang guru kiai sing kuring nya bapak mertuana guru sing kuring ya, bapak mertuana siapa? Abi Kiai Haji Mukti Ali ya. Kita seorang guru sing kuring kade ya yang namanya riya. Ieu mah penyakit anu tumiba kasawan. Ya. Jadi riya itu kena kepada siapa saja. Kata beliau, sampai kau kiai wae, riya mau menang gitu. Ya. Jadi jangan begini, si riya beramal saleh, jangan. Karena takut riya, dia tidak jadi melakukan amal saleh, jangan. Justru kalau ada perasaan khawatir riya, berenang ke istighfar, astagfirullah. Ya. Jadi riya itu diantara syirik asghar. Ya, syirik asghar, syirik yang kecil. Ya, melaksanakan ibadah bukan karena Allah, tapi ingin dilihat orang lain. Kebaik ria, ya, mending ria beribadah daripada ibadah, gitu. Karena itu nanti terlatih. Orang biasa sedekah, wah hebat. Lama-lama batur hebatnya biasa ini dengaru dirina, terus saya sedekah. Ya, maka barengan ku istighfar. Wa yamna'u dalam ma'ruf, dan juga memberikan bantuan barang yang berguna. Ya. Di antara orang yang mendustakan agama. Ya, barang berguna teh naon misalkan mangga pacul, mangga Korea.
Ya, namun bedau nyungkeun uyah. Akan kitanya orang mah hidup bertetangga banyak. Ya. Atuh nyungkeun bantosan manawi nyawa saya. Nah, itu. Nah, orang di antara orang yang mendustakan agama itu hoream we bantuan teh gitu. Ya, artinya tidak ada kepedulian sosial. Ya. Barang berguna adalah ya barang yang belum bisa digunakan, barang bermanfaat, baik makanan atau peralatan atau apa saja. Ya, atau manawi, ya, iya, abdi teh berat ngangkat kursi teh angkat kunjangnya, nyukur bantosan, nah, itu teh sesuatu yang berguna, ya. Nah, alhamdulillah diurang mah di kita. Ini kepedulian sosialnya itu sangat tinggi, ya. Maka ini jangan sampai pudar. Mudah-mudahan turun kepada orang-orang di sekitar kita, ya, turun kepada keturunan kita. Jadi kesimpulan dan pelajaran dari surat ini, ya. Jadi indikator keimanan itu hubungannya satu dengan Allah itu juga harus berdampak kepada manusia. Yang kedua, ini ancaman terhadap kemunafikan, ya, terhadap kemunafikan, bahwa ini kemunafikan itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Rasul itu terhadap orang munafik itu nggak suka, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang muslim yang ideal. Yang ideal itu artinya ideal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ideal hubungan sesama manusia. Kadang di uramanya sok terbalik, ayo bager jangan gitu peduli bager segala. Malah sebenarnya baru ada jangan begitu. Saya jangan kenalan. Wah, eta mah bager. Minta tolong, bager. Tara sholat. Ya Allah, ya Rabbi, esok asal bar gitu. Aya oke, sholat rajin. Nah itu beli teuing kayak bengkennya. Padahal bisa sebenarnya gitu. Tidak berat itu bagi dia. Nyawa barangkali aya alasan lain. Kan secara zahir gitu ya. Aya gitu. Sholat rajin, tapi kepedulian terhadap sosialnya nggak ada. Nah, kita mau mudah-mudahan menjadi muslim yang ideal. Kita kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tertib hubungannya dengan sesama manusia. Peka terhadap manusia. Ada empati, ada simpati, ada kepedulian sosial yang kuat terhadap sesama manusia. Ya. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi muslim dan mukmin yang ideal, yang setidaknya bisa menganjurkan ketika kita tidak bisa melakukannya. Ini untuk urusan sosial. Mun urang teu sanggup atuh anjurkeun batur, ajak batur gitu. Ya. Itu saja. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.